Nggih, Pak. Ya ini kita sudah di alamat yang jenengan kirim ke kita. Oh, masih jauh, Pak. Oke. Oke, Pak, Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Jangan apa? Udah nyalain tadi pas telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di channel kesayangan kalian. Betul. Baik teman-teman, ini kita sudah berada di sebuah desa karena panggilan dari seseorang, yaitu Pak Mardi. Bahwasanya Pak Mardi meminta tolong pada kita untuk mengecek rumahnya karena Pak Mardi mengalami kejanggalan sama anaknya. Betul. Sebelum kita menuju ke tempat ini, memang kemarin Pak Mardi sempat mengabari kami bahwasanya untuk kita mencari tahu apa yang dialami oleh anaknya yang bernama Niken ya mas? Niken yang katanya itu, jadi dulu tuh anaknya Pak Mardi itu menikah 5 tahun yang lalu menikah, tetapi itu baru berjalan 1 tahun pernikahannya, tiba-tiba suaminya itu dan meninggalnya itu tidak wajar. Setelah kejadian suaminya meninggal itu, akhirnya Mbak Niken ini kelakuannya aneh. Dia itu katanya sering kayak senyum-senyum sendiri, terus juga kayak bengong, terus kadang juga kayak ngomong sendiri seperti itu. Jadi Pak Mardi meminta tolong pada kita, menghubungi kita untuk coba cari tahu apa yang telah terjadi, apa yang menimpa Mbak Niken seperti itu. Dan ini kita sudah dekat, katanya tadi bilangnya kita sudah jalan ke sana lagi sedikit lagi. turun ke bawah. Mungkin nanti kita nyalakan lagi jika kita sudah di rumahnya Pak Mardi. Kenal mas? Ngomongin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti udah ditungguin ini loh. Udah ditungguin ini. Arya nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kali Mas Dimas nggih. Nggih. Oh, Bapak, Pak. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mardi ya, Pak? Nggih. Alhamdulillah bener. Ini kita memenuhi panggilan Pak Mardi yang kemarin telepon ke kita, katanya meminta pertolongan mengenai anaknya. Nggih. Dan Pak Mardi juga sudah bercerita sebelumnya dulu bahwasanya seperti yang tadi di awal saya ceritakan. Jadi mungkin biar teman-teman tahu ini sebenarnya kejadian yang sebenarnya seperti apa. Oh, kayak gitu. Nggih. Anak kula kan belum punya suami nggih. Nah, tapi kan jawab tekang wit perang gila sini. Mas. Nah, selagi nek anak kula niku nikah niku jadi kayak yang pikun.
kadang-kadang dengan cewek, kadang-kadang senyum cewek kayak Jadi aneh nggak kayak anak-anak pada umumnya. buatan di kata ibu kalau jaluk tulung kali Mas Arya kali Pak Mas Dimas oh saja pernah kayak Iya. Berarti ini memang sedikit ada kejanggalan. Oke. Jadi Pak Mardi bilang itu setelah suaminya meninggal, kelakuan Mbak Niken jadi tidak wajar. Iya. Mohon maaf Pak, mungkin Bob, saya itu langsung sebelumnya itu memang mungkin dari Mbak jenengan atau orang tua jenengan dahulu itu pernah melakukan hal sesuatu yang kayak mungkin jimat ataupun melakukan ritual apa, tidak ada Pak? Iya, Mas. Ada. Tapi ada sebuah perjanjian atau tidak, mungkin dengan kayak salah satu makhluk halus seperti itu. Tidak Iya. Baik dulu sih. Sedang pada itu. lalu ini sedikit menarik untuk kita pintar. Iya. Cuma di sini saya tidak mau menghakimi langsung ini ulah dari makhluk. Jadi saya boleh nanya? Boleh. Sama. Tidur. Dan kemarin juga Pak Mardi bilang ke saya, katanya kalau setiap malam itu Mbak Niken itu seperti kayak orang bahagia, seperti senyum-senyum sendiri. Tapi setelah Pak Mardi coba cek kamarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada. Mungkin nanti kita akan coba cari tahu kebenarannya dan apa yang terjadi di balik kematian suaminya Mbak. Kemudian mungkin nanti kita akan coba melakukan meditasi untuk kita bisa berkomunikasi dengan makhluk di sekitar sini Pak. Nanti Pak pakai yang tenang saja, Pak pakai duduk saja. Semoga saja ini bisa jadi jodohnya kita ya Pak, mengungkap permasalahan yang ada di keluarga Pak. Takutnya mungkin nanti ini ada imbas dari orang tua yang sudah terdahulu atau bagaimana kita coba cari. Mungkin saya akan mempersiapkan semuanya dulu. Saya akan mencoba melakukan meditasi. Nanti kalau misalkan ada pergerakan yang signifikan, kita nyalakan lagi. Oke, baik Mas Ara. Oke, baik teman-teman. Ini tadi Mbak Niken sempat kebangun dan tiba-tiba tidurnya memposisikan seperti ini. Jadi ini kita sedikit memiliki rencana. Kita akan pantau menggunakan kamera apakah benar yang dikatakan oleh ayahnya Mbak Niken ini benar adanya, yang katanya setiap malam itu ada keanehan pada diri Mbak Niken. Oke, kita coba pantau terlebih dahulu.
Udah. Oke, udah mungkin teman-teman mungkin sudah melihat video ini, karena tadi setelah kita cek, bahkan tadi kita cek bareng sama Pak Marti, memang benar ada sosok yang memang ya mungkin di sini saya tidak bisa menjelaskan, jadi teman-teman sudah lihat video. Dan tadi Pak Marti juga sempat terheran-heran, yang selama ini bertanya-tanya setiap malam itu sebenarnya Mbak Niken itu kenapa, ternyata sudah tahu ada sosok hitam Pak. Jadi mungkin saya akan coba pembersihan terlebih dahulu Mbak Niken untuk kita buang aura-aura negatif yang ada pada tubuh Mbak Niken. Jadi setelah itu saya akan coba lengkap lagi siapa sebenarnya sosok yang sudah membuat Mbak Niken seperti ini. Karena yang kita lihat itu Pak, ini sudah tidak wajar, karena ini hubungannya itu dengan makhluk tak kasat mata. Bukan nanti takutnya berimbas kepada anak jenengan Mbak Niken, bukan nanti malah jadi, mohon maaf, gangguan jiwa. Ini sih mungkin kita katakan ini belum sepenuhnya terlambat. Ini insya Allah masih bisa Diluruskan. Gini Pak, saya minta air 1 gelas. Oke. Nyari apa Mas? Itu di depan. Bukan yang satu. Bapak tidak usah takut, ini semua bukan apa-apa. Yang namanya kesembuhan itu tetap dari Gusti. Yang terpenting kita berdoa untuk kebaikan Mbak Niken. Semoga saja setelah kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh ke depan. Mungkin kira-kira kalau Mbak Niken dibangunkan bisa. Bisa. Coba Pak, teman-teman suruh kesini Pak.
lantaran air ini, aura-aura negatif yang ada di dalam tubuh Mbak Nike ini bisa hilang. Pegang dari belakang Mas, takutnya nanti dia nggak bisa Pak. Dilurusin kali Mas kakinya Mas. Awasin lagi. Nggak apa-apa. Ya. Semoga saja lewat lantaran air ini segala sesuatu yang negatif yang ada di badan Mbak Nike ini bisa hilang. Amin. Jadi tadi Bapak sempat mengatakan ke kita bahwasanya Mbak Nike ini sering ke samping rumah. Oke. Itu yang membuat Bapak Mardi bertanya-tanya. Nanti kita akan coba melakukan penelusuran ke belakang rumah atau ke samping rumah Pak Mardi. Oke, monggo. Oke, mungkin ini kita matikan dulu Mas. Alhamdulillah Lur, setelah kita bermeditasi akhirnya kita bisa bertemu dengan makhluk yang memang sudah mengganggu Mbak Nike selama 5 tahun terakhir, dan teman-teman juga sudah lihat sendiri. Alhamdulillah kita akan menangani ini, semoga saja dengan kejadian ini bisa buat pelajar kita semua agar kita itu sering beribadah kepada Allah. Yang terpenting hidup itu sebenarnya simpel Pak. Cukup kita melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban. Mungkin nanti setelah ini saya akan menetralisir rumah Bapak agar para makhluk-makhluk jahat di luar sana tidak bisa masuk atau mengusik Mbak Nike lagi. Jadi mungkin kita nanti akhiri dulu, akan tapi nanti kita ke depan terlebih dahulu untuk pembersihan rumahnya. Oke, betul. Jadi seperti itu Pak. Dan ini matur suwun banget Mas Arya kali Mas Dimas sampun Oke, Bang. bantu keluarga kula nggih. Kula nek suwun mawon itu meeting ya. Anu itu tebas bensin apa kula ini. Ini balik kata-kata. Oke, cuma mungkin memang ini salah satu rezeki. Cuman kami tidak pernah mengharapkan seperti ini. Imbalan. Bukan kita menolak rezeki mungkin. Cuman ya memang kita tidak mau seperti ini Pak. Ini buat apa saja, buat anak. Iya, Pak. Enggak tebas Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Buat jajan Mbak Nike aja, Pak. Alhamdulillah. Mas. Yang terpenting nanti Mbak Nike kedepannya sering melakukan dan nanti saya minta tolong ke Pak Mardi untuk Pak Mardi nanti setelah ini sholat sunat dan juga sholat berjamaah dan lantunkan doa-doa baik agar rumah Bapak ini terbebas dari hal yang negatif. Mungkin Mbak Nike sudah tahu sendiri. Semoga Mbak Nike lebih ya introspeksi diri lagi
belajar dari kejadian Pak Niken yang kemarin. Oke, mungkin kita nanti mau ke depan rumah dulu. Ya, Netralis dulu. betul loh. Kita akan coba netralis dulu nih untuk, karena memang yang saya rasakan itu memang aura-aura negatif di sekitar rumah ini itu sangat lumayan besar ini. Sebentar deh. Negatif yang ada di rumah perempuan. Apa ya Aisyah? Oke, mungkin video pada malam hari ini kita sudah ini. Iya, betul. Alhamdulillah Mbak Niken sudah sadar. Ternyata memang selama ini tuh Mbak Niken itu memang di luar kesadarannya loh. Iya, betul. Dan alhamdulillah tidak terlanjur lebih dalam. Nih. Tidak Oke, apa-apa. mungkin seperti itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Pak Martin. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.